Mengejutkan, Prabowo dipersiapkan Jokowi jadi Presiden 2024. PKS, Nasdem, dan PKB panas dalam. Kata PKB, "Bro, enak banget tuh si Pulan. Mulai juga gabung, udah dikasih 2 bangku. Lah kita, udah gabung sejak awal. Hanya dapat 1 bangku saja. Gimana nggak iri coba?" Kata Nasdem, secara politik, jika Prabowo dibiarkan sendirian menggarap ini atau one man one show, maka dapat berbahaya. Bisa saja proyek ini tidak dapat berjalan maksimal. Kedua, Prabowo akan mendapat batu loncatan hebat untuk menaikkan elektabilitasnya. PKS tak tinggal diam. Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan. Jadi, apakah Prabowo akan jadi Presiden 2024? Mari kita bahas. Sejak era SBY, menurut saya, sekali lagi saya tekankan, ini cuma analisis saya. Capres pemenang Pilpres sudah ditentukan oleh Presiden petahana. Makanya, setiap presiden sudah pasti berkuasa 2 periode. Kalau saja undang-undang memperbolehkan seumur hidup, maka siapapun presiden Indonesia akan menjadi presiden seumur hidup. Kalau begitu ada pertanyaan menarik. Berarti Pak Jokowi pilihan Pak SBY di Pilpres 2014 dong? Bukannya Demokrat waktu itu mengambil posisi netral? Tanpa ragu saya jawab, iya. Alasan saya justru karena posisi netral tadi. Ingat, cawapres Pak Prabowo waktu itu besan Pak SBY sendiri. Pak Hatta rajasa, tapi Pak SBY malah memposisikan Demokrat netral. Ya, karena pada dasarnya Pak SBY tidak mendukung pasangan Prabowo Hatta rajasa. Jadi secara politik, orang yang paling berjasa menaikkan Pak Jokowi jadi presiden. Ya, presiden petahana di masa Pilpres yang diikuti oleh Pak Jokowi. Karena sistem politik kita memberikan kekuasaan hampir absolut kepada seorang presiden. Sekarang, tidak ada lagi lembaga negara yang posisinya di atas presiden. Teorinya presiden, eksekutif atau pemerintah diawasi oleh legislatif. Tapi pada prakteknya, legislatif juga di tangan presiden. Karena dia berasal atau diusung dari partai atau gabungan partai pemenang pemilu. Belum lagi, ketua-ketua umum partai malah jadi pembantunya presiden dengan menjabat sebagai menteri. Sekarang, kembali ke masa Pak Prabowo. Menurut saya, Pak Prabowo memilih bergabung dengan Pak Jokowi demi memperoleh restu untuk 2024. Dan itu tidak salah. Sebut saja strategi politik. Karena kalau misalnya Pak Prabowo tetap bersikeras memilih jadi oposisi, maka selamanya Pak Prabowo tidak akan pernah bisa menang jadi presiden. Ingat, capres ditentukan presiden petahana, bukan oleh rakyat Indonesia. Jadi pertanyaan selanjutnya, berarti Pak Prabowo akan maju lagi di 2024? Berarti dia rakus jabatan dong? Katanya, dia udah selesai dengan dirinya. Analisa saya iya, tapi masalah rakus jabatan, kita belum bisa memastikan sepanjang orangnya belum pernah menjabat dan diberikan kekuasaan. Masalah sudah selesai dengan dirinya. Menurut saya juga iya, tapi bisa juga analisis saya yang salah. Sekali lagi, semua jawaban dari pertanyaan di atas baru bisa kita pastikan setelah orangnya berkuasa. Saya masih menghormati sosok Prabowo, masih sangat mengapresiasi orangnya. Karena saya melihat sosok Prabowo nasionalismenya sangat luar biasa. Dia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju, rakyatnya sejahtera. Jalan satu-satunya, ya lewat kekuasaan, dan harus jadi presiden. Jadi kalau misalnya kita menganggap Prabowo rakus jabatan, padahal tujuannya bagus, saya pikir itulah konsekuensi dari nasionalisme yang membara di dadanya. Jadi, abang tetap dukung Prabowo di 2024? Ini bukan masalah dukung-mendukung. Tolong diingat, kalau teori saya benar, maka masalah dukungan bukan masalah penting, karena nanti capres terpilih di 2024 bukan karena dukungan saya atau dukungan Anda semua.
tapi karena restu presiden petahana, dalam hal ini Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo yang dipersiapkan jadi the next presiden, menurut saya lebih baik kita yang merapat di sekeliling beliau daripada kelompoknya si Zulfikar Siregar, Arya Permadi, dan para provokator pemecah bangsa lainnya. Izinkan saya mengutip kata-kata tuan guru kita, Ustadz Abdul Somad. Segenggam kekuasaan jauh lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Karena dengan kekuasaan bisa menjadikan yang benar menjadi salah, atau sebaliknya, yang salah menjadi benar. Silahkan Anda mendebat saya dengan mengatakan, kebenaran tidak akan bisa dicampur atau bercampur dengan kebatilan. Kutipannya benar, tapi masalahnya mungkin Anda lupa. Politik itu bukan cuma hitam dan putih, apalagi dengan sistem politik di negara demokrasi. Kita berbicara fakta saja. Misalnya, 7 juta umat, para pejuang kebenaran, turun untuk memenjarakan seorang penista agama. Oke, dia dihukum, tapi hukumannya cuma sandiwara. Selesai itu, orangnya diberikan jabatan strategis dengan gaji yang menggiurkan. Terus kita mau bilang apa? Di lain kasus, seorang ulama besar panglima kita dalam memperjuangkan kebenaran di negara ini justru didiskriminalisasi dengan kasus ecek-ecek. Harus memilih hijrah demi keselamatan jiwanya. Terus, kita para pejuang kebenaran ini bisa berbuat apa? Tidak ada, cuma bisa berteriak sok heroik di media sosial, misuh-misuh di grup WhatsApp. Jadi jalan satu-satunya, ya, rebut kekuasaan dengan cara strategi politik. Setelah berkuasa, baru nilai-nilai kebenaran bisa ditegakkan. Menurut saya, ini yang sedang coba dilakukan oleh Prabowo. Tapi sekali lagi, bisa saja analisa saya salah. Hanya saja, izinkan saya selalu memiliki sikap yang berbeda. Karena saya manusia merdeka. Manusia merdeka bukan berarti sikap politiknya teguh dan tidak pernah berubah. Justru, karena politik selalu berubah, maka kita harus siap berubah setiap saat, setiap menit, setiap detik. Perlu diperhatikan, sebagai catatan, semua analisis politik saya ini belum tentu benar, tapi belum tentu juga salah. Biarlah sejarah kelak yang akan membuktikannya. Azwar Siregar. Di lain sisi, ada yang iri. PKB recoki Gerindra, di kamar sendiri mulai iri. Cukup menarik ketika rasa kurang setuju atau rasa iri itu baru PKB diungkapkan sekarang. Hal itu memantik spekulasi. Pertama, saya rasa pada awal-awal PKB tidak berani mengungkapkan hal itu karena kekhawatiran dapat pertentangan dari partai koalisi lainnya yang akhirnya bisa merugikan partainya sendiri. Bisa itu terbuang dari partai koalisi atau tidak mendapat jatah kursi kabinet. Kenapa? Karena pada hasil pemilu lalu, PKB hanya berada di posisi keempat di bawah PDIP, Gerindra, dan Golkar. Dengan situasi ini, posisi tawar PKB jelas akan kalah oleh Gerindra. Terlebih, Ketua Umumnya Prabowo Subianto adalah figur yang sangat berpengaruh untuk menjaga konduktivitas bangsa. Kedua, saat ini PKB merasa terancam dengan masuknya Gerindra ke pemerintahan. Sebab seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Subianto terus di atas setelah masuk ke kabinet dan menjabat Menteri Pertahanan. Sedangkan Caimin, yang juga digadang-gadang bakal maju Pilpres 2024, hampir tidak pernah mampu menembus 10 besar dalam perolehan elektabilitasnya. Begitu juga pusingnya partai PKS dan Nasdem. Prabowo jadi bos proses lumbung pangan nasional. Apakah demi Pilpres 2024? Pertama, soal siapa yang lebih layak menangani lumbung pangan nasional ini dan mengapa harus Prabowo sebagai Menhan? Adalah fraksi PKS. DPR RI yang ramai-ramai mengaku bingung dengan ditunjuknya Prabowo. Menurut PKS, yang selalu beda ini, menugaskan Kemenhan bukanlah sebuah hal yang urgent. Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan, kata anggota fraksi PKS Andi Akmal Pasludin. Harusnya PKS sadar, pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata, tapi juga ancaman non-bersenjata, seperti misalnya penyakit, kelaparan. Nasdem mungkin terlihat lebih berhati-hati dengan menunjukkan ini.
Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, kepada wartawan Rabu 8 Juli, mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas ini, Prabowo jangan mengerjakannya sendirian. Jadi sebenarnya penugasan ini sebenarnya bukan hanya untuk Pak Prabowo. Ini kan penugasan yang diberikan kepada semua orang. Kalau Kementerian Pertanian kan tidak perlu ditugaskan karena tupoksinya itu, kata Ali. Nasdem mulai berpikir, secara politis jika Prabowo dibiarkan sendirian menggarap ini atau one man one show, maka dapat berbahaya. Bisa saja proyek ini tidak dapat berjalan maksimal. Kedua, Prabowo akan mendapat batu loncatan hebat untuk menaikkan elektabilitasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?